Selamat sore, Heartline sekalian. Senang sekali saya kembali, Yohana Elizabeth Harjadinata bersama teman-teman semua, Heartline semua di sore hari ini. Ya, seperti biasa, Satu Hati akan hadir selama 1 jam mendatang, dan kita akan berbicara tentang, ini seru sekali ini, karena kalau kita ketahui, sebenarnya belakangan ini kita tuh selama 2 tahun sudah berteman dan bersahabat dengan yang namanya karena COVID dan pandemi, kita juga mau tidak mau bersosialisasi di dalamnya. Ada apa sih? Nah, salah satunya adalah dating apps. Di sini dikatakan jodohmu di ujung jempol. Nah, saya tidak sendiri nih, seperti biasa sore hari ini dihadiri dan ditemani oleh orang-orang hebat. Pertama ada kakak saya, Kak David Silahoy. Beliau adalah anak nakal dan juga news anchor. Selamat sore kakak. Selamat sore, apa kabar Kak Yohana? Apa Senang sekali kabar? ketemu lagi. Luar biasa, sehat. Iya. Semangat. Dan juga ada dari personal growth, Nimade Dia Ayu, Master Psikologis Klinis. Selamat sore, manggilnya apa nih? Nimade Dia Ayu atau siapakah? Oke, selamat sore. Saya bisa dipanggil Ayu Halo. aja, Kak. Ya, saya panggilnya apa nih, Kak? Nimade, Panggilnya Dia atau Ayu nih? Ayu aja. Oh, Ayu aja. Pakai aja ya, Ayu aja. Gitu ya. Ayu Ayu, aja. titik. Lalu ada bersama kita juga dari Aku Pintar, yaitu adik Aulisa Anugrah Gusti. Selamat sore. Ini saya menyapanya dengan panggilan apa nih? Aulisa, Anugrah, atau Gusti? Atau ada nama nickname kecil? Sore, Kak. Bisa dipanggil Aul, Kak. Aul? Mm-mm. Oke. Dari SMA Negeri 14 114. Halo Aul. Aul, Iya, iya Kak, bisa dengar sebentar. suara saya? Mungkin tadi sempat terputus. Iya, Aul dari SMA Negeri 114, benar ya? Benar, Kak. Oke, sekarang posisinya lagi online kelas atau udah liburan dalam tahun baru, Natal dan tahun baru nih? Masih daring sih, Kak, tapi 2 minggu sekali udah mengadakan PTM di hari Jumat. Oke, PPM di hari Jumat. Nah, tema kita seru sekali nih ya, tentang jodohmu ada di ujung jempol. Kenapa jempol? Karena biasanya kita paling cepat ngetik itu antara jempol dan tangan tuh sekarang udah lebih cepat daripada kita berpikir ya. Nah, berbicara tentang Kak David, aku mau tanya dulu sama Kak David. Kak David, menurut Kak David gitu ya, kalau dulu tuh zamannya saya, mungkin juga ada di kakak, yang namanya dating itu, kalau di saya tuh kalau udah mesti kerja selesai ku sekolah, baru diizinin sama orang tua. Dulu saya begitu tuh ya di pengalaman. Nah, mungkin udah ada pergeseran nih Kak David. Menurut Kak David sekarang dating-dating ini ngedate kayak kayak yang saat ini yang kita temanya ada di apps itu sebetulnya sah-sah saja kah? Kak David masih di mute saya. Oke, sorry. Ya, jadi kalau menurut saya sih ya sah-sah aja, karena itu kan wadah ya, platform untuk bertemu, berkenalan. Ya sebenarnya sudah lama kita pakai Friendster dulu ya, kalau masih ada yang tahu Friendster. Terus kemudian MIRC aja dulu tuh, ya kan. Spending time di warnet-warnet buat kenalan gitu kan. Terus mungkin itu awalnya. Lalu sekarang kan udah bergeser nih, udah sampai ke bahkan untuk lebih jelas kayak kalau LinkedIn itu untuk profiling pekerjaan kita, maka di dating apps udah mulai kasih tahu soal kita sukanya apa, terus kemudian suka jalan-jalan kemana gitu kan. Bahkan ada yang dating apps yang juga terselubung ya kan, mungkin yang namanya buat sama-sama jalan-jalan, tapi ujung-ujungnya pengen buat kenalan gitu, siapa tahu memang cocok gitu kan. Dan bahkan sampai sekarang disalahgunakan juga nih. Ini kalau bicara dating apps, bahkan buat
bisa buat prostitusi online, ya kan, bisa buat mungkin bahkan Iya, iya, bukan iya. cuma sekedar prostitusi online ya, ada juga memang yang benar-benar hanya untuk one day ML gitu, hanya untuk sex life gitu ya, buat Iya, iya, buat iya, iya. sampai segitunya Iya, itu dating apps yang sekarang. Jadi betul, em, betul, betul. efeknya kalau secara negatifnya ke arah situ, tapi di satu sisi nggak menutup kemungkinan juga, atau bahkan sudah cukup banyak orang yang akhirnya menikah, mendapatkan pasangan hidupnya justru dari dating apps. Tadinya memang mungkin niatnya baik ya, Dating app. maksudnya buat mempertemukan orang seperti Facebook itu kan juga mempertemukan orang yang udah lama nggak ketemu, atau mungkin mempertemukan orang baru pertama kali dan cari kecocokan-kecocokan gitu. Ya awalnya memang bagus dan mungkin sampai sekarang juga masih oke untuk hal itu. Ya saya kenal beberapa orang teman-teman yang Oh, udah cukup umur tapi habis itu belum menikah juga misalnya. Akhirnya menikah juga tapi dari hasil kenalan di dating apps tadi gitu. Baik yang dari website di I see. Indonesia juga ada, tapi juga ada yang dari Tinder. Itu juga kejadian gitu kan. Oke. Dan oh, oke, bagus lah. Penggunanya mau bagaimana gitu Kak. Iya, iya, menarik sekali ya. Nah, ini kalau nggak salah, Aul juga merupakan salah satu yang ada di daftar nama tadi yang aktif ya. Sempat aktif atau masih aktif, Aul, di dating app? Sempet. Sempat aktif, Aku tapi sekarang sudah enggak gitu? udah mulai pasif sih. I see. Apa sih yang Aul cari sebetulnya? Apakah memang karena pandemi sepi tidak bisa bersosialisasi, atau memang sebetulnya sebelum pandemi juga udah pengen tahu lebih banyak gitu nih? Apa sih yang memotivasi Aul? Sebenarnya aku mulai itu main aplikasi itu setelah udah ditetapkan sekolah online. Karena waktu offline tuh Oke. kegiatanku kan lumayan banyak juga, les, organisasi. Jadi aku nggak merasa kayak butuh teman lain gitu. Tapi pas offline Mhm. dipindahkan online, terus aku kayak gabut. Terus ya udah aku cari-cari aplikasi yang sekiranya bisa dapat teman ngobrol dan beneran dapet. Beneran dapat berteman atau lebih dari berteman? Ada yang berteman, ada yang sampai sekarang. Aku dapat pacar ternyata. Oke. Oh, ini apa yang dibilang sama Kak David, rupanya refleks ke kau sekarang ya. Nah, Kak David, tadi kan dibilang Kak sejak online, artinya memang ada peningkatan angka pada saat pandemi tidak bisa bersosialisasi gitu ya. Sementara tadi Kak David juga bilang ada sisi positif, ada sisi negatif gitu loh. Nah, sebagai seorang yang ada di dunia media gitu, ini kan kita juga pernah dikagetkan dengan berita-berita yang agak kurang menyenangkan gitu ya. Apakah memang wajar gitu ya bila ada alasan tadi karena online kelas biasa bertemu tidak bertemu gitu ya. Kalau punya apps tadi wajar, tapi apakah wajar gitu loh? Karena sebetulnya kan possibility atau kemungkinannya bertemu yang baik pun juga ini kayak beli apa ya, kucing dalam karung gitu kali ya, kayak atau cari jarum di jerami gitu. Menurut Kak David nih gimana gitu loh? Eh, Iya Kak, ini yang jadi mungkin tadi saya agak putus sedikit, apa agak nggak dapat signal mungkin. Mungkin bener nggak kalau tadi maksudnya Kak Yohana adalah kalaupun nggak online, Mhm. untuk cari jodoh pun banyak risikonya gitu ya. Jadi Iya. kenapa nggak dengan online gitu? Maksudnya nggak ada masalah, nggak ada salahnya gitu kan ya. Ya benar juga. Artinya sebenarnya kan kalau dilihat dari peristiwa yang kita liput gitu ya, kejahatan itu terjadi ketika ada kesempatan. Kesempatan itu kan terjadi ketika ada yang membukanya atau mungkin ada yang memberikan peluang gitu ya. Mungkin nggak memberi tapi tahu-tahu terbuka kesempatan itu gitu. Misalnya kejadiannya adalah tuh anak kemudian malah diculik gitu, terus kemudian malah diperkosa rame-rame. Itu juga ada kejadiannya. Ya. Bahkan ada yang sampai mati dibunuh ya kan. Lalu Hmm. melalui pertemuan langsung itu juga membahayakan si orang ini, selain karena tadi diperkosa, tapi bisa juga
ditipu, artinya diambil duitnya, dirampok gitu, atau Ya, ditipu secara halus gitu ya. Mungkin si laki-lakinya pura-pura membutuhkan gitu, memberi janji-janji palsu, di PHP-in lah. Itu iya, pertemuan iya. langsung juga berisiko Ada seperti ya. itu, ada. Nah, tapi memang untuk mengenal itu lebih bagus memang kalau ketemu langsung. Kalau kita lewat aplikasi itu sulit sekali untuk bisa mengerti apa namanya tone-nya, terus kemudian merasakan dia ketulusannya kira-kira seperti apa gitu. Karena kan tahu aja kalau di dalam sosial media kan semuanya, bukan saya bilang semuanya, tapi em, ya yang bagus-bagusnya aja gitu, yang kelihatan gitu kan. Waduh, dari angle foto aja bisa milih gitu, mau dari kanan Iya. dari kiri yang paling bagus gitu. Ya kan. Tapi kalau ketemu langsung kita bisa lihat, oh oke, saya mungkin secara fisik ada ketertarikan nggak, oh oke nih gitu. Itu aja udah bisa menilai cukup banyak kalau langsung. Tapi kalau secara online memang terlalu banyak yang blur gitu ya, kita nggak bisa lihat. Tapi uh, online itu sebaiknya memang dilanjuti dengan pertemuan langsung, ya kan? Oke. Dari dulu juga sebenarnya waktu penjodohan, orang dijodoh-jodohin dalam pernikahan-pernikahan yang di berbagai adat istiadat atau Mhm. mungkin agama, ada juga yang menjodohkan gitu. Itu juga kan toh ada hari perkenalannya juga, bagaimanapun bagaimana fisiknya kelihatan, lalu wajahnya mungkin cadarnya dibuka atau bagaimana supaya apa, oke, Tarik ya. tertarik nggak nih gitu, Mhm. ada chemistry-nya nggak nih ya gitu. Ya harus ditindaklanjuti ya dengan cara-cara yang lebih apa, lebih apa ya istilahnya, terbuka gitu. Jadi orang lebih kenal gitu dengan keluarganya siapa. Karena gini Kak, kalau saya dulu prinsipnya Kak ya, ini langsung aja sedikit cari Ya. pasangan hidup tuh ya. Saya juga lihat track record orang tuanya gitu. Ini nggak berlaku untuk semua orang ya. Ini nggak berlaku. Ya. Ini hanya saya aja waktu itu. Oke. Hanya saya aja. Jadi saya lihat track record orang tuanya, siapa orang tuanya, lalu kemudian bukan saya melihat soal status sosialnya, bukan. Tapi ini orang tuanya bagaimana mendidik anaknya. Anaknya juga kan kadang-kadang kalau kita ketemu kita masih banyak jaim-jaimnya gitu. Mhm. Nah, Mhm. tapi kalau kita kenal juga orang tuanya, kadang orang tua tuh suka di depan anak muda lain kan ada orang tuanya seperti ini. Dan kalau kita datang ke rumahnya, oh tata keramanya seperti ini, oh ini orang sopan banget ya. Waduh, keluarganya sangat ramah gitu. Waduh, itu aja udah membuat hati seneng gitu. Ya. Tapi kalau nyampe misalnya tahu-tahu orang tuanya sama pembantunya udah teriak-teriak, wah, terus kemudian sama anak ngomong juga kayak kasar, atau kita juga jadi pertimbangan. Nah, kira-kira saya bisa menerima nggak nih calon mertua seperti ini gitu. Nah Mhm. itu screening saya gitu, screening saya. Jadi nggak serta-merta saya ngelihat cakep langsung hajar babat gitu, nggak juga. Jadi waktu itu memang prosesnya banyak Kak, kalau dari sisi saya secara pribadi ya. Nah, kenapa? Karena mungkin uh, waktu itu saya menikah kan sudah jadi jurnalis ya. Mungkin terlalu banyak ngelihat hal-hal yang Oke. agak sadis. Jadi Jadi saya lebih sendiri teliti ya. harus lebih teliti gitu. Itu jadi kayak disebut parno sih enggak, tapi mau nggak mau jadi judgement saya jadi terpengaruh oleh hal-hal seperti itu gitu. I Ya itu see. juga jadi background saya. Kira-kira seperti itu. Kalau dari dunia media soalnya kalau ngikutin itu semua, waduh ngeri juga ngelihat keadaan yang sadis-sadis itu ya kejadiannya gitu. Ya. Tapi kan nggak semua ya, nggak Nggak semua. semua. Ini ya hanya Hanya saya. contoh Ya. bagian yang memang pahit dan kita lihat mau tidak mau Iya, kita terima gitu. Nah, Aul sendiri pernah nggak sih di PHP-in seperti apa yang Kak David ceritakan gitu loh? Pernah dapat nggak sih orang yang memberikan harapan begitu besar, lalu bergembira banget hatinya gitu sehingga apapun lah itu jenisnya gitu loh. Terus pada kenyataannya ternyata hanya PHP atau istilahnya ghosting bahkan sekarang. Pernah nggak Aul? iya. Sempat pernah ngalamin, cuma nggak lama gitu, karena pas aku main, jadi kayak ada satu gitu datang, tanya-tanya gini gini gini, kayak baik banget memang, kayak kamu terbaik deh pokoknya gitu kan. Cuma pas udah mulai kayak chatting lama-lama,
mulai hilang kayak dipermainkan gitu Pak. Perasaan kamu Cuman apa waktu itu? ada kesel iya, Oke. terus gemes kayak, "Dih, kok kayak gini?" gitu. Akhirnya pas awalnya manis gitu kan, nggak taunya pas sampai di ujung ternyata mengecewakan. Sedih ya. Nah, Kak Ayu ya, Kak Ayu, melihat dari cerita yang tadi disampaikan oleh Kak David maupun Aul gitu ya, secara psikologi sebetulnya kan remaja itu pada masanya membutuhkan teman untuk bersosialisasi, mengadopsi dari apa yang mereka lihat, dengar saat bermain. Pada pandemi ini memang mau tidak mau semua lari ke dunia digital. Nah, termasuk dating apps yang tadinya kalau kata Kak David zamannya dulu udah ada kok sebetulnya gitu ya, Friendster lah apa, tapi sekarang jadi lebih banyak pilihan, lebih banyak orang yang aktif, bahkan umur usia rentannya pun macam-macam gitu lah. Bagaimana sih Kak Ayu melihat secara sisi psikologis buat generasi remaja kita deh yang konotasinya memang masih perlu bergejolak berteman gitu loh. Oke, terkait dengan dating apps ini sebenarnya mungkin tidak terbatas kepada golongan remaja aja ya gitu. Kalau Ya, berdasarkan penelitian yang banyak menggunakan dating apps ini adalah generasi milenial, which is umur mungkin 90-an awal atau 80 akhir itu kan sudah masuknya milenial juga. ya. Yang mungkin sekarang udah late 20s gitu ya, hampir 30 itu juga masih menggunakan gitu. Nah, terkait dengan sekarang ada kayak pandemi gitu ya. Sebenarnya bersosialisasi itu atau berkomunikasi dengan orang lain adalah kebutuhan basic dari setiap manusia kan. Betul. Nah, ketika itu tertutup gitu ya, karena pandemi semua kan aksesnya beberapa akses tertutup. Jadi manusia perlu untuk mengeksplor nih cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Salah satunya mungkin yang menjamur ketika pandemi adalah dating apps ini gitu. Cuman ada beberapa rules nih yang harus kita pahami kalau kita mau main dating apps. Mungkin yang pertama gini, uh, mungkin untuk resiko sama aja sih ya, apa namanya, offline juga online, tentu Nah, ada resikonya. Tapi untuk main dating apps, apalagi online gitu ya, we have to manage our expectation. Kita nggak boleh berekspektasi lebih nih. Mungkin kalau misalnya karena kita nggak belum melihat secara fisik konkretnya seperti apa gitu ya pasangannya, karena kalau zaman dulu mungkin dari mata turun ke hati kalau jatuh cinta ya, sekarang kalau dari sekarang dari jempol, jempol ya. dari jempol terus ke hati gitu. Nah, itu perlu hati-hati sih gitu. Jadi pertama kita harus manage our expectation dulu. Anggaplah mungkin dating apps online ini bukan untuk pribadi yang gampang baper gitu. Takutnya nanti kalau misalnya ketemu kayak yang tadi ya rekannya Aul tiba-tiba di ghosting segala macam. Kalau misalnya dia baper mungkin dia yang bisa down banget gitu loh, sedih gitu. Jadi emang untuk pertama kita harus manage our expectation dulu nih, jangan gampang Oke. baper. Kita tujuannya misalnya untuk memperluas relasi, nyari teman gitu. Jadi jangan langsung saya mau main dating apps karena saya mau mencari jodoh, mau mencari belahan jiwa saya. Pokoknya setelah sebulan saya mau menikah gitu. Janganlah gitu. We have to manage our expectation gitu. Kemudian kita juga harus bisa lebih bijaksana nih dalam bermain gitu. Sesimpel kayak kita harus menaruh informasi-informasi yang uh, umum aja gitu di profil kita, jangan terlalu detail karena kalau misalnya ini salah satu antisipasi untuk kejahatan yang tadi disampaikan sama Kak David gitu ya, ini salah satu kita untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi untuk basicnya itu dulu deh, we have to manage our expectation, sama kita perlu lebih bijak untuk bisa menaruh informasi apa aja. Dan kalau misalnya udah chattingan gitu ya, udah merambah ke mungkin teleponan, sekarang video call juga gitu, itu juga perlu hati-hati sih. Kalau misalnya bertukar informasi, kita harus tahu filter mana aja yang bisa kita share dan mana yang harus kita keep dulu. Karena kan ini untuk pertemuan awal banget ya gitu. Hati sih di situ. Kemudian kalau misalnya akhirnya diajak ketemuan gitu ya, kan karena emang kalau tadi Kak David bilang dari online emang untuk perkenalan enaknya langsung ketemuan kopi darat gitu bahasanya kalau zaman dulu gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Pertama kita harus milih tempat yang aman, yang rame. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa mudah untuk minta bantuan gitu. Kemudian kalau misalnya takut sendirian,
nggak apa-apa bawa teman gitu. Pokoknya untuk pertemuan pertama yang perlu kita perhatikan selain penampilan harus kece, cakep segala macam, keamanan juga penting. Karena kan kita belum pernah ketemu nih, ini totally a stranger gitu. Walaupun mungkin kita udah chattingan beberapa bulan, tapi totally a stranger. Jadi kita harus memperhatikan keamanan juga ketika kita memutuskan untuk kopi darat. Gitu sih. Oke, setuju sekali. Nah, Kak David, kalau berbicara tadi keamanan gitu ya, offline dan online tentu ada bedanya. Kalau kita offline, kita udah kenal kayak tadi Kak David ya, udah tahu orang tuanya, bisa riset segala macam. Kalau online sebatas riset pun agak sulit karena data-data itu belum tentu semuanya up to date, kan tidak semua orang ada di media ya, di dalam dunia digital. Nah, kalau Kak David nih sebagai seorang, anggaplah seorang orang tua atau seorang kakak yang punya adik atau anak gitu ya, melakukan apps dating ini gitu loh. Apakah Kak David juga cukup berbesar hati untuk let it go gitu ya, let it go gitu, atau memang mendampingi nih Kak? Nah, gimana sih menurut pandangan Kak David? Karena ini tadi dibilang amazing juga ya, karena generasi milenial loh, ternyata yang angkanya cukup besar. Padahal generasi milenial seharusnya sudah mulai kerja ya, sudah mulai sibuk, ketemu banyak orang juga, walaupun itu pada akhirnya dia ada di posisi mungkin work from home gitu ya. Nah, gimana nih Kak? Iya, jadi kalau dari saya itu memang saya masuk dalam generasi milenial ya Kak ya. Jadi sama kita sama. Jadi memang harusnya zaman generasi kita ini yang menggunakan itu. Kalau tadi menurut surveinya Diayu ya dikatakan bahwa memang generasi milenial yang memakai itu mungkin karena ngitung ya, berhitung mundur. Jadi, wah ini udah umur segini nih saya harus segera mendapatkan pasangan hidup. Jadi, ya jadi memang penggunanya paling banyak. Nah, kalau anak saya mengakses itu, akses apa namanya aplikasi Tinder atau aplikasi apa, saya akan berikan pengetahuan tentang apa fungsinya dan apa bahayanya. Itu udah pasti dan itu sudah saya lakukan juga sebenarnya. Jadi saya juga mendampingi anak saya karena anak saya kan masih umur 13 tahun ya. Dia lagi aktif-aktifnya korek semuanya, buka semuanya untuk mengetahui ini apa sih gitu ya, dan mudah sekali buat mereka tuh mengakses hal-hal yang seperti itu. Jadi apalagi umur 13 ini saya sudah memberikan dia handphone sendiri gitu. Artinya baru nih ya, baru umur 13 tahun dia mendapatkan handphone sendiri walaupun masih saya batasi. Tapi saya selalu sampaikan kepada dia dalam pembicaraan kami kalau dalam keluarga itu ada waktu-waktu kita ngobrol. Nah itu tanya tentang apa sih yang kamu suka, apa yang menjadi perhatian kamu sekarang, lalu suka nonton apa, lalu saya tanya juga udah suka belum sama seseorang atau mungkin udah mulai cari-cari ngelirik-ngelirik gitu. Ya dia memang sampai sejauh ini masih bilangnya bahwa enggak cari-cari apa-apa gitu. Tapi saya bilang bahwa kalau mau cari pasangan, pertanyaannya jawabannya jujur apa enggak tuh enggak gitu. Saya nggak tahu, tapi saya yakin maksudnya gini karena itu memang masih dalam pantauan saya handphonenya ya. Tapi jadi saya yakin dia oke-oke aja sejauh ini. Walaupun setahu saya dia udah punya 10 akun. Wow. 10 akun ini buat apa aja? Artinya gini, dia jujur sama saya, kasih tahu bahwa dia punya 10 akun untuk macam-macam gitu. Jadi saya bilang, wah seru juga, ini ngapain aja El gitu kan. Jadi kita jadinya jadi temenan gitu. Dia akan kasih tahu juga saya siapa yang dia suka. Kalaupun ada hal yang dia nggak beritahu saya anggap udah itu privasinya dia. Tetapi sejauh ini saya selalu kasih masukan kalau suka dengan seseorang, anggaplah itu jadi teman dulu. Seperti yang tadi sempat dia omongin, berteman aja dulu. Perluas pertemanan, nanti toh akan ketemu jodohnya karena Tuhan kan pasti kasih yang terbaik juga. Asalkan kita nggak buru-buru. Saya selalu selalu ajarkan begitu pada anak saya yang paling tua nih 13 tahun. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan dengan Ayu tadi bahwa harus ada ajak CRT juga gitu Kak, kalau perlu untuk ketemu dengan si cowok ini misalnya awalnya ketemu. Ya kan nggak mesti ketahuan bahwa CRT. Artinya
Yang lain udah kayak intel aja di samping-samping gitu, ikutan minum kopi apa. Paling ajak satu orang di sini, itu boleh juga Iya, dilakukan. Karena kalau kalau tahu-tahu ketemu di hotel mana, terus kemudian yang agak sepi atau apa, itu sih udah pasti nggak benar punya. nggak baik ya, betul. Menurut saya udah nggak baik dah. Udah pasti Oke, nyatanya jelek. Jadi itu juga mesti diajarkan ke anak-anak kita gitu. iya. Untuk selalu bangun hubungannya ya rame-rame lah. Nggak usah eksklusif nanti kalau udah nikah gitu. Iya, setuju sekali. Nah, Aul, tadi disebutin ya ada hubungan antara orang tua dan anak. Aul kan pernah di PHP-in, Aul pernah kesel dan kecewa. Apakah orang tua melihat indikasi itu dari dating apps atau merasa ah, iya mah lagi bulanan aja kali emang anaknya suka ngomel-ngomel gitu loh. Aul sendiri gimana? Ada nggak keterbukaan juga seperti kayak Kak David terhadap anaknya untuk ini? Jujur-jujuran ya, orang tuanya nggak dengar kok, tenang aja ini. Silakan Aul. Sebenarnya sebelum aku download itu memang nggak ada yang tahu. Jadi aku kayak cari rasa penasaranku tersendiri. Cuma pada saat si laki-laki yang sampai saat ini sekarang jadi pacarku ini sempat ngajak ketemu beneran, ternyata aku pikir cuma sebatas hanya chatting. Jadi aku kayak oh ya udah bisa ditahan sendiri. Terus pas begitu dia ngajak ketemu, aku udah mulai kayak ini harus kasih tahu gitu, karena mamaku juga tipikal orang yang susah banget ngasih izin anaknya buat keluar jauh. Kayak Hmm. aku kerja kelompok aja itu harus kayak bener-bener nanti pulangnya jam berapa terus sampai mana kayak gitu. Jadi bener-bener ketat banget gitu. Makanya pas dia sempat ngajak ketemu gitu, aku langsung buru-buru kasih tahu mamaku kayak ini aku punya teman gitu kan, kenalannya di sini udah selama inilah gitu ngadain ngobrol-ngobrol sampai akhirnya dia mau ketemu. Terus ku tanya respon mamaku, kalau misalkan iya ya ketemu gitu, kalau enggak ya enggak. Dan I see. mamaku kayak ngasih kesempatan buat emang kalau misalkan mau datang coba ke rumah gitu, beneran datang nggak kata mama gitu. Hmm. Jadi menarik juga ya, tidak hanya di tempat ramai, tapi kalau mau datang ke rumah yang memang orang tua lihat, walaupun itu masih Mm-mm. batas teman ya, nggak harus datang itu artinya sudah official sebagai sesuatu gitu, nggak ya. Nah, ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang dating apps. Tadi dikatakan dulu dari mata turun ke hati, sekarang dari jempol bukan turun saja ke hati, tetapi langsung turun dalam tindakan gitu ya. Jadi langsung langsung kesannya lebih agresif, kesannya lebih lebih lagi daripada zamannya waktu tidak ada dating apps. Nah, bagi hotline yang mau bersama-sama bercerita, berkomentar, bisa menghubungi di saluran hotline kita punya telepon ya seperti biasa. Dan namun sebelumnya kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Silakan. Oke, masih diharapkan untuk berbicara rupanya. Jadi katanya tar dulu belum siap. Nah, Kak Ayu, satu pertanyaan. Melihat tadi gitu ya, ada sifat orang tua yang memang tanda kutip overprotective, membawa orang banyak gitu ya, atau satu RT, satu RW, satu lurah, itu kan dari sifat overprotective yang begitu takut. Tetapi juga ada orang tua yang mungkin sebetulnya bercoba untuk legowo, bersifat dewasa juga dengan memilah, ayo anaknya datang ke rumah. Itu saya yakin nggak mudah tuh untuk orang tua baru dalam konotasi teman yang belum dikenal, yang bukan dari teman permainan gitu ya. Menurut Kak Ayu sendiri, bagaimana sih sikap-sikap orang tua yang baik gitu loh, sehingga memang dating apps itu kan nggak semuanya baik nih ya, banyak PHP-nya, banyak ghostingnya, banyak yang juga kalau kita ngomong baper kita nggak bisa kelola emosi kita kadang-kadang gitu. Kayak kita kalau lagi tertentu, lagi sedih, lagi apa, terus ada seseorang cuman say hi aja bisa bisa menjadi air surgawi gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita sebagai orang tua gitu atau kakak yang lebih tua untuk bisa sama-sama em, ada pagernya lah gitu loh, mengawasinya. Gimana nih Kayu secara psikologi? Oke. Kalau seperti itu sebenarnya kuncinya adalah satu nih, komunikasi. Sebenarnya Oke. contoh-contoh atau apa yang harus dilakukan sama orang tua baiknya seperti apa sudah disampaikan sama Kak David dengan begitu Ya. uh, jelas ya. Memantau, kemudian yang paling penting adalah menjelaskan. Kita harus apa namanya memastikan anak kita, anak-anak itu acknowledge tujuan mereka dalam menggunakan apps ini apa.
mereka kenapa mau menggunakan apps ini gitu, dan ini apps ini tuh apa sih sebenarnya. Itu penting dulu tuh definisi dari segala macamnya, itu basicnya dulu. Kemudian dipantau, mantaunya nggak harus benar-benar secara direct. Gimana tuh apps yang kemarin ada ini nggak, segala macam, bisa sambil ngomong casual aja supaya anak-anak juga nggak terlalu di apa yang ngerasa overprotective mungkin bahasanya tadi ya. Jadi sambil ngomong apa namanya, update sehari-hari aja, nanya gimana gitu. Jadi nggak perlu untuk terlalu direct seperti itu. Kemudian ini juga namanya komunikasi tentunya dua arah ya. Susah Ya. kalau misalnya cuma satu arah aja. Nah, untuk contoh anak yang baik pun sudah dicontohkan sama Aul nih, seperti apa. Dia terbuka ngomong, kalau misalnya udah merasa ini kayaknya udah lewat dari batas toleransi, saya harus ngomong ke orang tua. Itu adalah contoh yang baik tuh. Jadi anak dan juga orang tua harus sama-sama bekerja sama, berkooperatif untuk membentuk komunikasi yang saling terbuka. Dan kemudian bagaimana memaintainnya gitu. Artinya kata kuncinya adalah komunikasi, dan contoh yang baik dan bagus sudah dilakukan oleh Kak David dan juga Aul ya, karena Kak David juga Betul. bisa berkomunikasi dengan anaknya dengan baik. Padahal tadi saya baru mau yakin loh beliau itu generasi milenial. Terus saya jadi pikir anaknya kok umur 13 ya. Bukan Nikah bocoran, muda, nikah muda. bukan bocoran. Kayaknya saya seumuran Kak David harusnya. Oke, kita akan lanjut lagi berbicara seru tentang dating apps ini dari mata turun ke hati atau dari jempol turun ke tindakan setelah jeda yang berikut ini. 100.6 Heartline Radio, your family station. Ya, Hardline sekalian, senang sekali kembali dalam segmen yang kedua tentang dating apps, jodohmu di ujung jempol. Kalau bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami, tadi kita baru berbicara tentang sah apa tidak sih ikutan dating apps. Terus apa aja sih yang harus kita sikapi, apa saja yang harus kita lihat dan kita jaga gitu, baik kita sebagai orang yang melakukan dating apps ataupun sebagai orang tua atau kakak yang kita temuin adik kita atau mungkin kakak kita juga yang ada melakukan dating apps tersebut. Nah, ini menarik sekali karena memang di dalam angka statistik dikatakan oleh Kak Dia Ayu sebetulnya dating apps itu banyak dipakai untuk orang-orang yang generasi milenial. Kalau kata Kak David mungkin lebih tepatnya untuk orang-orang yang dalam umur tertentu belum mendapatkan teman hidup gitu ya. Artinya berusaha untuk mencapai. Nah, sementara kita sadari contoh kita adalah Aul yang masih juga remaja, buat saya masih anak-anak sekali gitu ya, tapi sudah mendapatkan calon atau teman yang lebih dekat saat ini gitu ya. Artinya memang tidak mudah. Nah, kembali kepada soal dating apps. Dulu dari mata turun ke hati, sekarang dari jempol turunnya ke tindakan, bukan tidak hati lagi gitu ya. Nah, bagaimana sih tentang dating apps yang memang berhubungan dengan di luar dari ranahnya. Kalau tadi Aul bisa ketemu gitu, tapi banyak juga yang kejadiannya dari beda kota, beda daerah, terus bahkan beda negara gitu ya. Nah, di dalam tindakan kriminal yang saya tahu, dating apps ini sebetulnya lebih banyak terjadi kepada kaum wanita daripada kaum pria secara statistik gitu ya. Kenapa? Karena kaum wanita tadi lebih banyak mudah, kalau tadi kata Kak Diayu lebih kepada baper, membawa perasaan di dalam satu ini, dan sehingga bisa terjadi kriminal-kriminal yang tidak menyenangkan. Misalnya terjadi perekaman untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya, terus dijanjikan, bahkan dimasuki hatinya dengan perasaan yang terikat gitu ya, feeling guilty, akhirnya bututnya meminta uang dan sebagainya. Nah, Kak David, di dalam dunia media gitu ya, kita bahkan Indonesia pun pernah digemparkan oleh berita-berita yang tidak nyaman tentang dating apps gitu ya. Dan juga tidak dipungkiri ada beberapa judul yang karena namanya jelek dia harus merebrand dengan membawa tokoh-tokoh yang orangnya baik. Jadi seakan-akan dating apps ini menjadi baik gitu. Hanya oknum-oknum tersebut. Nah, menurut Kak David, seberapa besar sih pengaruh media ini gitu ya untuk dating apps? Kalau tadi dikatakan harus adanya penyeleksian informasi gitu ya. Nah, sementara juga banyak contoh, sorry ya, saya ambil contoh dari anaknya Kak David aja bisa punya account lebih dari 1 dan 2 gitu ya. Dan kita sadari mungkin di luaran sana banyak orang yang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif. Ini bersyukur anaknya Kak David masih hal yang positif, dan saya yakin selalu positif karena orang tuanya baik-baik semua, saya kenal banget. Saya jamin pemirsa, itu mah gitu ya. Tapi kan di lapangan banyak nih Kak,
sebetulnya orangnya mungkin deket-deket kita aja, tapi memakai nama atau memakai foto palsu. Nah, gimana sih kita bisa mengantisipasi? Apakah kita perlu ilmu untuk sebagai intelligence gitu, atau gimana gitu loh? Sebagai pelaku ya, kalau saya misalnya punya dating apps nih Kak, gimana menurut Kakak? Eh, Sebenarnya untuk screening seperti itu, sekali lagi awal itu kalau di dating apps ya hanya perlu untuk sebagai perkenalan awal saja, hanya pertemanan saja lah. Ya, Oke. dikatakan tadi juga oleh Dia Ayu ya bahwa itu hanya untuk eh, punya pertemanan banyak dan jangan sampai baperan gitu. Em, itu posisinya di kita adalah sebagai kita sendiri ingin pengen cari teman, pengen tahu kayak apa sih sebenarnya dating apps ini, gitu bisa juga. Atau em, apa ya? Posisinya jangan posisikan bahwa memang kita sedang membutuhkan di situ ya. Karena kalau kita membutuhkan keadaannya itu akan berbeda gitu. Karena kita seperti terdesak gitu. I see. Tapi kalau kita dalam posisi hanya untuk berteman saja itu akan oke. Itu yang pertama, posisi kita dulu. Lalu yang kedua, kalau kita mau tahu ini dating apps bagus apa enggak, sebenarnya semua dating apps kan diciptakan memang adalah mereka untuk mereka beriklan, lalu mendapatkan traffic, mendapatkan big data ya, big data yang menjadi bisnis mereka saat ini gitu. Buat saya oke-oke aja kalau memang kita nggak ada hal-hal yang kurang lebih apa ya sifatnya itu secret gitu. Tapi kalau ketika kita sudah memasukkan semuanya ke dalam dating apps itu, atau mungkin bahkan 10 dating apps kita masukkan data kita, wah itu data kita kemana-mana, foto kita kemana-mana dan bisa dipakai oleh siapapun. Supaya teman-teman tahu aja bahwa ketika kita bersentuhan dengan internet, maka kita private, misalnya Instagram kita private. Tapi itu nggak private sebenarnya. Bisa dilihat orang dan kita nggak tahu aja ketika kita diinfiltrasi oleh orang lain gitu ya. Itu karena itu dunia internet, dunia maya saat ini seperti itu. Dan teknologi sudah sangat canggih, orang-orang yang bisa masuk membobol data kita itu udah hebat-hebat lah begitu. Kalau kita berikan dengan sukarela di internet gitu ya, satu dating apps saja itu udah bisa kemana-mana gitu. Oleh karena itu bukan berarti nggak bagus dating apps-nya, ya mungkin mereka juga usaha namanya juga cari duit gitu kan. Katanya kan nggak ada ini, no free lunch ya. Memang loginnya gratis, tapi data kita itu berharga buat mereka, ada duitnya. Nah, oleh karena itu pikir-pikir lagi untuk menggunakannya gitu. Memang sebaiknya kita kenalan dengan orang-orang yang di sekeliling kita aja, kita tahu bahwa kita kenal dengan keluarganya, kita kenal dengan teman kita ini. Kalau memang itu semua udah kita coba dan ternyata nggak bisa, ya kita pakai seperti Aul ya, mungkin kita coba untuk dengan dating apps. Tapi itu tadi kan Aul juga melakukan hal yang benar, itu mengajak orang tuanya untuk bertemu. Dia niatnya baik apa enggak? Kalau dari istilah kalau di kepolisian itu ya, itu ada menilai niatnya ya. Kejahatan itu juga gitu. Jadi bisa dilihat ini orang niat jahat apa enggak. Nah, kalau dari kita secara pribadi dengan melibatkan orang tua atau teman untuk ada di situ, itu membantu untuk menakar atau menahan sedikit niat jahat orang tersebut gitu. Ketika dia lihat, wih gila ternyata banyak nih yang jagain dia, wah udah deh mundur dulu gitu. Gitu. Jadi teman-teman kita, orang tua kita itu bantu kita untuk filter dan membuat mereka agak sedikit hesitate gitu. Nggak jadi deh, bahaya nih orang nih, bisa saya terbongkar nih gitu. Ya, masalahnya adalah seringkali anak-anak muda itu mereka karena kecewa dengan orang tuanya yang selalu protektif dan menjaga anaknya terlalu overprotektif tadi, dan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, akhirnya mereka diam-diam melakukannya atau mencari dengan sendiri gitu. Ketika diajak ketemu, nggak berani ngomong ke orang tua, padahal kan harusnya ngomong gitu. Tapi mereka nggak berani karena nanti pasti nggak boleh lagi nih, pergi sendiri gitu. Malah jadi bahaya ya.
Kita tidak bisa Bahaya. mengetahui kalau ada apa-apa atau bagaimana dengan anak kita sendiri ya, mau itu laki atau Betul. perempuan gitu ya. Nah, Kak Dia Ayu melihat situasi seperti ini, sebetulnya di dalam statistik gak usah jauh-jauh deh di personal growth sendiri, ada berapa banyak sih orang-orang yang memang dalam tanda kutip anak-anak kita, kaum milenial kita yang sebegitu tergantung dengan dating apps. Jadi uh, kayak tadi Kak David bilang ada banyak dating apps bisa diikutin gitu. Nah, artinya kan ada ketergantungan, ada depresi ya, ada nilai stres untuk mendapatkan seseorang bisa menjadi pasangan atau teman bahkan gitu. Nah, di dalam praktek ya di personal growth, ada nggak sih hal-hal ini yang juga datang gitu ya dengan sukarela terus bercerita, bagaimana nih Kak Ayu? Untuk data statistik itu mungkin kita nggak punya data lengkapnya seperti apa gitu ya. Oke. Tapi untuk ketergantungannya itu sendiri, kalau yang datang ke kami sih mungkin memang nggak banyak gitu. Tapi ada berarti ya. Ada. Mungkin Oke. ada gini. Kenapa tadi mungkin salah satunya milenial jadi bertanya-tanya kenapa ya kalau milenial yang pakai bukannya mungkin anak-anak Gen Z gitu ya yang sekarang lebih muda. Mungkin salah satunya kalau generasi milenial kan sekarang udah sibuk kerja gitu ya. Kadang di tempat kerja kita punya lingkungannya terbatas. Mungkin itu Betul. antara usianya mungkin terlalu jauh rentangnya atau ada keterbatasan jumlah lawan jenis gitu. Ya. Jadi dia perlu mencari platform lain nih untuk bisa bersosialisasi, menjalin relasi, mencari teman gitu. Ya. Jadi untuk ketergantungannya seperti apa di kami sih memang belum ada data statistiknya nih seperti apa gitu. Tapi memang ini adalah again balik lagi ke kita bagaimana bijaksananya kita menggunakan aplikasi ini. Bukan hanya dating aplikasi ya, tapi juga sosial media pada umumnya. Dan juga usahakan kita memberikan batasan gitu untuk penggunaannya. Jangan sampai kita terlalu, misalnya sehari itu intens banget. Pokoknya chatting-chattingan balas 2 menit nggak dibalas aja udah galau gitu. Jadi jadi harus Itu kita malah bikin baper itu namanya. Over baper itu. Makanya kita sebagai pengguna yang harus bijaksana karena penyedia layanan, penyedia platform sudah menyediakan sebegitunya dan kayak tadi Kak David bilang, kalau udah masuk internet kayak udah nggak ada kerahasiaan data, jadi balik lagi ke kita harus bijaksana untuk menggunakannya, harus tahu batasannya sampai mana, harus tahu rambu-rambunya juga. Jangan ragu kalau untuk minta tolong kalau memang dirasa ada hal-hal yang membahayakan atau mencurigakan. Ya. Gitu sih. Oke. Nah, Aul mendengar nih ini, Aul kalau mau tanya boleh ya, nggak harus selalu saya yang tanya ya. Aul mau nanya Kak David boleh, mau nanya Kak Dia Ayu juga boleh, bahkan juga sebaliknya gitu ya. Tapi saya mau nanya sama Aul, Aul melihat apa yang tadi dijabarkan baik Kak David maupun Kak Dia Ayu gitu ya. Ini kan kalau saya melihatnya dari sisi mata saya lebih pada kewaspadaan tingkat tinggi gitu ya. Nah, apakah Aul juga mengalami hal serupa sebelum dapat si X sekarang sebagai pacar kamu gitu loh? Apakah kamu juga memiliki rasa kewaspadaan yang cukup tinggi tersebut gitu? Atau memang karena seneng ya dijalanin aja lah jadi bisa banyak. Nah, ini gimana dating apps buat di mata dia Aul sendiri? Aku mau jawab, mungkin rasa kewaspadaan itu pasti ada, takut itu pasti ada, karena di sisi lain aku masih umur belasan yang mau menuju ke perkuliahan itu kayak belajar, terus tiba-tiba sempat main ini udah pasti ada ke distract, itu pasti belajarnya, kesehariannya. Kalau ngomongin bahaya banget, pasti bahaya banget. Aku pun juga takut, karena mamaku juga sempat kayak, kamu tuh kenal laki-laki tuh cuma depannya aja gitu kan. Kamu nggak tahu sisi dalam dia berpikirnya seperti apa tentang dirimu sendiri gitu. Jadi cara pandang sebelumnya, sebelum kenal laki-laki, terus sebelum kenal ya teman perempuan juga seperti itu lah mamaku gitu kan kalau ngasih tahu. Jadi gimana ya? Takut tuh pasti ada, cuma mungkin rasa penasaranku kali ya yang memang bandel gitu. Iya, bandel. Jadi sempet nyobain gitu, tapi ya masih dalam batas aman karena mamaku tahu gitu. Sekarang pun aku udah nggak menggunakan aplikasi itu lagi. Karena udah dapet ya, udah dapet, jadi harus mau nggak mau mesti di off kan, bukan karena apa-apa harus sign off itu.
Tapi boleh saya tanya nih Kak Yohana ya, mungkin Boleh Kak dong Aul Kak ya. David, biar seru. Jadi ya Aul ini pacar Aul dari online tadi ya, maksudnya dari Iya, aplikasi dating apps tadi iya, ya. iya. Oke, itu kenalan di dating apps-nya sendiri berapa lama? Aku kenalan itu sebenarnya 2 minggu. Baru 2 minggu Wih, aku 2 minggu? kenal, terus iya masih kayak anget banget nggak sih? Terus dia udah mulai kayak mau ketemu nggak gitu kan. Terus di situ kayak aku udah mulai, ih kok ketemu beneran, gue bilang gitu kan. Terus kata dia emang kenapa gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku kayak nggak tahu deh, takut, aku bilang gitu kan, nanti coba aku tanya mamaku ya, aku diskusi dulu boleh atau enggaknya, aku bilang gitu. hmm. Terus pas aku kayak empat mata gitu ngomong ke mamaku kan, kayak mamaku pas dalam situasi baik-baik aja perasaannya, hatinya gitu kan, baru aku bilang, Mom, aku mau diajak ketemu, aku bilang gitu. Hah? Sama siapa? Gitu. Terus umur berapa? Gitulah, itu pertanyaan itu udah pasti banget. Terus aku bilang kayak segini-segini. Kenalnya dari mana? Ketemu gitu. Karena kan memang bukan anak sekolah lagi gitu kan. Ini, jadi aku iseng main aplikasi ini, kataku gitu. Dan aku pikir cuma aplikasi main-main. Tapi ternyata dia mau ngajak ketemu beneran. Jadi boleh nggak aku bilang gitu. Terus mamaku kayak ya kayak tadi aku bilang, kalau emang beneran niatnya baik atau mau gimana, datang ke rumah gitu. Kalau udah datang kan kita enak ngomong secara kekeluargaan, apalagi kan mamaku Iya. juga di sini di rumah sendiri karena bapakku kan kerjanya jauh, jadi secara tidak langsung tanggung jawab besar dipegang sama mamaku, aku bilang gitu. Jadi waktu itu dia datang langsung ya? Datang langsung, aku pun Hebat ya kaget. ada 2 minggu dia masih Luar dia ngomong aja biasa. masih nona mukanya tuh masih bergimana gitu ya, masih berbunga-bunga gitu ya. Iya. Tapi ini sekarang udah resmi, jadi sudah resmi jadi Pacaran. pacar ya? Udah setahun Sudah lebih. totalnya berapa Oh, lama? udah Sudah setahun setahun lebih ya? pacarannya. Wow, oke. Berarti sudah kenal lebih jauh sekarang nih ya? Sudah Oke. kenal lebih jauh. Tapi untuk menentukan, ya oke, kita jadian. Nah, itu dari sejak ketemuan dengan orang tua, berapa lama tuh? Eh, ya aku jadi ingat pas masa-masa awal ya. Jadi Iya. Cie. jadi aku itu pas banget ketemu dia pas mau Sweet Seventeen. Jadi aku kayak ih pas banget mau Sweet Seventeen gitu kan. Bener-bener so sweet ya. Iya, jadi gitu deh pokoknya. Jadi kan kayak senangnya double gitu kan. Terus pas masuk Seventeen, terus kayak awalnya aku memang nggak mau ngasih nomor WA karena niat aku main tuh satu, aku cuma cari temen ngobrol gitu karena aku bener-bener Oh, kayak bosen banget gitu kan, habis ngerjain tugas cuma tiduran. Biasanya kan ada rapat organisasi dan sebagainya gitu kan. Iya, iya. Terus ya udah sampai aku punya kayak dia minta nomorku, boleh nggak minta nomornya gitu kan. Terus dia bilang buat apa, aku bilang gitu kan, karena memang Oh, tapi aplikasi ini yang kayak gitu tuh prosesnya sebenarnya sebelum ketemuan orang tua dong berarti yang ini. iya, di dating Yang apps barusan iya ceritain ya. sebelum kalau yang dua minggu Maksud tadi saya, Kak David. iya, maksud saya oh yang 2 minggu dari tadi. sejak datang ke rumah, terus sampai Aul mengatakan, ya yuk kita pacaran, itu berapa lama? Atau langsung pas di rumah itu, ya kita jadian. Enggak. Jadi setelah datang tuh kan ngobrol dulu sama mamaku kan, aku nggak berani keluar karena aku ada takutnya juga gitu kan, takutnya ini nggak pas gitu kan yang sesuai harapan aku gitu. Terus nanti pas ngobrol aku keluar, terus mamaku bilang kalian mau makan malamnya di rumah atau mau keluar gitu kan ceritanya. Aku tanya lah mau di rumah atau di luar, kata dia di luar aja. Nah, baru pas kita selama perjalanan makan tuh ada ngobrol intens lah gitu kan, tatap mata gitu, pokoknya empat mata deh, ngobrol-ngobrol kayak gini sampai akhirnya aku bilang kayak ya udah dicoba dulu gitu kan. Mungkin kalau misalkan dia Waduh, yang cepet nggak baik-baik juga. aja baru udah. Udah Kak David, gitu kalimatnya dicoba dulu. Udah kayak apa aja pengen coba. Emangnya barang baju mau dicoba dulu dipilih cocok apa enggak gitu.
Menarik ya Kak David ya, artinya gini Iya, loh, iya, iya. di proses saat Cepat ini, sekali berarti ini. betul, Iya. betul di proses saat ini saya rasa banyak aul-aul bahkan yang laki pun mengalami hal serupa gitu ya. Ada desperate, ada kekecewaan atau ada harapan yang selama ini bisa bersosialisasi tiba-tiba tidak, keinginan itu keluar. Ini menarik ya, cepatnya itu loh Kak David. Dalam waktu 2 minggu ketemu, begitu ketemu langsung ya kita coba dulu gitu kan. 1 hari, Iya, iya. nggak nyampe sehari kayak itu kan jam berarti karena cuma jalan makan. Jam. Iya. Nah ini gimana nih menurut Kak David nih panorama seperti ini gitu loh di dunia media dan digital. Wah, ini kayaknya mungkin mesti tanyanya ke Ayu karena mungkin Ayu punya data statistiknya. Barangkali untuk berapa banyak yang seperti Aul begini nih. Karena mungkin Aul ini kasus khusus sekali ya dia. Gimana? Kalau untuk ini sih sebenarnya balik lagi nih ke karakteristiknya, lo kan masih remaja ya. Remaja masih mengeksplor rasa penasaran di situ, kemudian pengen menjalin banyak relasi sama teman gitu. Emang remaja karakteristiknya, nature-nya seperti itu tuh. Jadi kemudian juga mungkin pertimbangannya belum sekompleks orang dewasa ya. Jadi ada orang yang ayo coba yuk kita pacaran kayak oh iya coba dulu gitu. Jadi mungkin pertimbangannya belum sekompleks orang dewasa lah gitu. Jadi mungkin masih mikir shortcutnya, jalan simpelnya seperti apa. Yang penting happy dulu gitu kayaknya kalau remaja gitu. Jadi di sini nih perannya orang tua nih penting banget. Makanya untuk saling untuk tetap mengingatkan anak, memberitahu batasan-batasan kepada anak mana yang tidak boleh dilanggar, mana yang udah lampu kuning kalau udah kayak gini ngomong sama orang tua gitu. Jadi ini emang orang tua berperan penting nih di sini kalau udah kaitannya sama anak remaja yang suka mengeksplor ini ya. Tadi kalau misalnya aku bahkan sudah mengakui kalau penasaran sih, emang bandel aja gitu ya tadi aku bilang ya. Udah tahu sebenarnya salah tapi itu dia penasaran, emang nature-nya seperti itu untuk remaja, mau eksplor dulu gitu. Oke, ini kita ngobrol seru sekali tanpa terasa sudah 1 jam, padahal masih bisa dikulik lebih banyak lagi ya, lagi panas-panasnya nih. Oke, sebagai emang seru sih sore-sore ngomongin kayak gini-gini di ujung weekend pula gitu ya. Jadi memang habis ini banyak waktu nih, udah selesai pekerjaan, besok weekend. Nah, dia dating apps kalau grafik mungkin tiba-tiba menjulat tinggi gitu ya yang makainya. Oke, sebagai statement terakhir tentang dating apps dari dunia media, mungkin Kak David bisa memberikan kita statement untuk dari dunia medianya sendiri. Silakan Kak. Ya, kalau untuk dari dating apps yang medianya sendiri, ya platformnya sendiri, saya rasa nggak ada salahnya di situ. Kalau memang kita ingin mencari teman bicara, teman ngobrol, dan atau mungkin pacar, bahkan hingga pasangan hidup. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan bersama-sama, ya tentu harus melewati proses screening juga. Dan itu nanti tentunya melewati waktu ya. Karena kan untuk bahkan menjadi pasangan hidup itu perlu waktu. Kita perlu saling kenal dan belajar lebih banyak bagaimana memberi yang terbaik. Tapi memberi yang terbaik itu bukan berarti semua yang kita miliki sebelum menikah udah kita beri, jangan, bukan ya. Tapi belajar untuk mengerti, mengenal satu dengan lain dan menerima apa adanya, itu basicnya lah ya untuk sebuah pernikahan. Tapi kalau masih muda sekali ya, untuk pengalaman belajar oke lah, nggak masalah, hati-hati saja, screening lagi sekali lagi. Dating apps apapun bisa dipakai ya, asalkan jangan untuk disalahgunakan bagi hal-hal yang justru merugikan di kemudian hari. Karena kalau udah kehilangan sesuatu, kadang-kadang menyesal belakangan itu kayak nggak ada habisnya gitu misalnya. Mendingan ditahan sekarang, jaga sekarang hal yang precious tadi itu untuk di sebuah pernikahan yang mulia gitu, sehingga akhirnya berbahagia seterusnya. Sip ya? Wow, keren. Thank you Kak David. Dan untuk Aul, statement terakhir. Bagaimana sih caranya sebagai generasi di zamannya Aul, remaja gitu ya, melihat dating app sendiri? Silakan Aul. Gimana ya Kak, aku juga bingung, kayak mungkin remaja seperti aku juga mungkin sedikit kali yang tertarik dengan dating apps itu sendiri, mungkin lebih ke game-game online gitu mungkin. Belum tentu. Entahlah, tapi di sekitar aku mungkin gitu ya, teman sekolahku gitu kan, kayak mabar gitu. Jadi aku kayak merasa lain gitu kan.
gabutnya ke dating apps gitu. Ada ingin yang disampaikan buat teman-teman? Ada mungkin menurut aku kalau misal kalian yang nonton gitu ataupun yang nanti bakalan Benar. nonton mau main dating apps itu kayak kalau saran aku sih pastiin kalian legal dulu deh dalam usia 17 tahun atau yang mau ke 17 gitu kan mendekati 17 gitu. Terus juga jangan asal kasih-kasih kayak nomor WA atau Instagram kan biasanya dari Instagram dulu tuh paling sering baru ke WA gitu kan. Terus buat menilai orang itu sendiri juga jangan mungkin kayak aku yang pertama tadi terlalu kayak menilai ih baik banget gitu kan. Nanti takutnya di akhir kalian down gitu kan, takutnya sampai sakit banget gitu. Terus juga kalau misal benar kata Kak Yohana, Kak Dia Ayu, Kak David, kalau mau ada pertemuan pertama kali, boleh banget ngajak CRT karena kalau berdua takutnya kan kita nggak tahu orang yang kita ajak ketemu ini sama nggak niatnya pada saat kita chattingan dan pertemuan pertama kali gitu. Iya, thank you Aul. Dan terakhir dari Kak Dia Ayu dari Personal Growth, bagaimana sih mengelola emosi pada saat kita berada di dating app sendiri? Silakan Kak. Oke, masalah emosi gitu ya. Ini untuk mengantisipasi tentunya tadi yang saya sampaikan. Manage our expectation, jangan baper gitu ya. Dari awal memang niatnya untuk memulai relasi atau pertemanan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kandung nih kan kadang kita nggak bisa menghindar gitu ya. Emosi itu kalau misalnya kita udah ngerasa sedih, down segala macam, kita harus kalau bisa cari orang lain untuk diajak cerita. Oke. Kalau misalnya nggak ada orang lain diajak cerita, kita yang harus aktif untuk mengeksplor cara lain untuk menemukan cara untuk mengekspresikan emosi kita dengan sehat. Bisa dengan menulis gitu ya, atau dengerin lagu-lagu, atau sesimpel kayak misalnya teriak aja gitu ya sambil nyanyi-nyanyi gitu. Pokoknya ekspresikan emosinya dengan sehat. Dalam ini benar-benar saya bold, highlight, underline, italic dengan sehat ya ekspresi emosinya gitu. Karena zaman sekarang juga banyak banget cara pengekspresian emosi yang tidak sehat. Jadi itu sih kuncinya adalah kita menyadari dulu nih emosi kita yang kita rasakan apa, jangan di denial. Kemudian diidentifikasikan apa sih yang merasa sedih gitu ya. Kemudian diekspresikan dengan sehat. Gitu. Oke. Thank you so much. Terima kasih Kak David. Terima kasih Aul. Terima kasih Kak Yohana. Senang sekali semua. nih. Terima Sore hari kasih, ini kita bisa Kak. banyak bicara, ngobrol Kak dan Yohana, Iya. Kak Dia, Kak David. semuanya. Terima kasih. Ya, Ayu, Oke. thank you so much. Dan semua pendengar Heartline. Iya, kita bisa rangkum bersama-sama pada sore hari ini, apapun bentuknya, mau online atau offline, aplikasi ataupun non-aplikasi, pada saat kita mau berteman, bahkan lebih dari teman, maka kita harus tahu kalau kata Kak David, bibit bebet bobot, karena sebelum masuk lebih dalam lagi. Dan kita seperti kata Kak Ayu tadi, hiduplah dengan emosi yang sehat dan juga komunikasi yang baik menjadi garis bawah antara orang tua dan anak, kakak beradik sekalipun. Ya, senang sekali saya sudah bersama-sama dengan Kak David, Kak Dia Ayu dan juga Aul. Sampai ketemu lagi di Jumat mendatang dalam Satu Hati, dan jangan lupa ikuti follow Instagramnya kami di satuhati.idn. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Hadjadinata bersama teman-teman semua yang hadir di sore hari ini izin pamit. Sampai ketemu Jumat mendatang. Bye. Terima kasih. Selamat sore. Thank you. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngetik kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook. Padahal Face masih ngantuk, beler kayak orang mabuk, pala naik turun ngangguk-ngangguk sambil ngedownload MP3, colok iPod USB kiri, ngecekin postingan forum, apa ada balik.